Halo teman-teman sahabat anak bungsu, selamat datang di channel Anak Bungsu. Kembali lagi di channel Anak Bungsu. Channel yang bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda setelah berabad-abad dijajah. Proklamasi ini menandai awal dari perjuangan untuk membangun negara demokratis yang merdeka. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi baru yang menetapkan sistem demokrasi parlementer. Konstitusi ini memperkenalkan badan legislatif yang disebut konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru. Meskipun konstitusi tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1959, ini adalah langkah awal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto setelah periode kekacauan politik dan ekonomi yang dikenal sebagai konfrontasi dan Gestapo. Masa pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai Orde Baru, ditandai oleh otoritarianisme politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan demonstrasi mahasiswa yang berkobar pada tahun 1998 memicu jatuhnya rezim Soeharto. Peristiwa ini membuka jalan bagi periode reformasi politik yang ditandai dengan pemulihan demokrasi, reformasi konstitusi, dan pemilihan umum yang lebih terbuka dan transparan. Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum bebas dan langsung untuk pertama kalinya sejak tahun 1955. Pemilu ini memulai era demokrasi baru di Indonesia, di mana pemilihan umum dilakukan secara berkala dan partisipasi politik rakyat menjadi lebih penting. Sejumlah amandemen dilakukan terhadap Konstitusi Indonesia pada tahun 1999 dan 2002 untuk memperkuat sistem demokrasi di negara ini. Amandemen ini mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden, otonomi daerah, hak asasi manusia, dan reformasi kepolisian. Pada tahun 2004, Indonesia mengadopsi sistem pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya. Hal ini memungkinkan rakyat Indonesia untuk memilih presiden secara langsung, menggantikan sistem pemilihan oleh MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pemilu 2014 dan 2019 adalah dua pemilihan umum besar-besaran yang menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Kedua pemilu tersebut diikuti oleh partisipasi yang tinggi dan dianggap sebagai contoh keberhasilan demokrasi di negara ini.